Makanya dipilih untuk memberdayakan lokal terlebih dahulu. Bagaimana kebijakan pemerintah provinsi untuk mengutamakan para masyarakat lokal ini? Itu mungkin bisa membantu, tapi kalau yang datang itu punya skill, artinya kan memindahkan masalah ke daerah Kaltara gitu. Nah ini yang sebenarnya artinya dulunya dia susah, tidak punya lahan, bagaimana di daerah yang baru ditempatin itu dia lebih berdaya, seperti itu. Lebih sejahtera lah dibandingkan dia dulu belum menjadi warga trans. Semangatnya Pak Gubernur itu bahwa lokal itu dulu yang harus kita perhatikan. Masa kita harus memperhatikan warga luar gitu kan, dibandingkan warga saya yang memilih saya nih kan gitu. Itu yang betul-betul diperhatikan oleh Pak Gubernur. Ramai berbagai penolakan program transmigran di berbagai daerah. Penolakan ini juga terjadi di Kalimantan Utara. Namun bagaimana cara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyikapi hal ini? Hari ini kita akan bahas tuntas bersama dengan Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Utara. Sudah ada Bapak Asnawi di samping Gata. Selamat datang Pak Asnawi. Terima kasih. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini di kantor? Biasa kan beberapa waktu lalu ada gerakan tuh penolakan untuk trans, kemudian masalah tenaga kerja juga. Ya kita hadapilah dengan santai gitu kan, dengan serius. Santai serius ya, tapi selesai. Hari ini kita mau ngobrol banyak nih bareng sama Pak Asnawi nih. Pak, akhir-akhir ini lagi ramai terkait penolakan program transmigrasi ini kan di berbagai daerah. Lalu bagaimana sih program ini di Kaltara sendiri Pak? Boleh nggak diceritain latar belakang program transmigrasi ini? Apakah seluruhnya program itu memang kewenangan pusat atau bagaimana Pak Asnawi? Jadi begini, pemerintah daerah itu kan mempunyai kewajiban ada dua urusan. Ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Nah di Kaltara itu, transmigrasi itu terkait dengan urusan pilihan. Kenapa di urusan pilihan? Karena itu sebelumnya memang di Kaltara itu sudah ada transmigrasi. Mau tidak mau harus ada yang membidanginya untuk mengurusnya. Beda dengan Tarakan. Tarakan itu tidak ada transmigrasinya karena memang tidak ada transmigrannya kan gitu. Nah kemudian transmigrasi di Kaltara itu jauh sebelum Kaltara itu ada, memang sudah ada tahun 1972 sebenarnya. Nah itu mungkin latar belakangnya. Jadi 72 itu kecuali Tarakan. Kaltara itu kan ada Bulungan, Nunukan, Malinau dan KTT. Rata-rata itu punya warga transmigrasi. Nah, itulah yang diurus oleh pemerintah Kaltara membantu masyarakat yang sudah ada gitu. Karena itu menjadi warga Kalimantan Utara gitu. Kemudian di Kaltara itu ada dua kawasan pemukiman. Yang pertama itu daerah Kabupaten Bulungan, kawasan Salimbatu namanya. Dan kemudian di Nunukan itu kawasan Sungai Minggaris. Itu dua kawasan transmigrasi yang ada di Kalimantan Utara. Kalau Malinau itu sudah lama, sudah tidak ada transmigrasinya, sudah tidak ada kawasannya, tapi transmigrannya ada. Begitu juga daerah KTT. Memang KTT kan wilayahnya sedikit kecil gitu, jadi sudah tidak menerima lagi transmigrasi. Jadi ada dua kawasan yang sekarang menjadi fokus pengelolaan oleh pemerintah Kaltara, yaitu daerah Simanggaris Nunukan dan kawasan Salimbatu Kabupaten Bulungan. Nah, gitu sejarahnya. Oh, terus Pak, terus? Nah, karena dia warganya sudah ada, maka ya pemerintah provinsi dalam hal ini ya membantu mengurus lah. Nah sebenarnya pemerintah provinsi ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan urusan pilihan tadi itu. Nah, yang berkewajiban sebenarnya yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, karena mereka yang punya wilayahnya secara langsung, dan penduduknya juga sudah menjadi penduduk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Nah, kalau pemerintah provinsi ini sifatnya hanya
membantu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Gitu, yang tidak menjadi kewenangan kabupaten, apa yang menjadi kewenangan kabupaten, nah itulah menjadi urusan kabupaten masing-masing. Seperti itu Mbak Agatha. Baik, Pak Sawi. Kalau untuk secara penempatannya nih, kan ada di kabupaten sendiri ada dibagi jadi Bulungan, ada Nunukan, ada Tanah Tidung sama Malinau. Kalau untuk total jumlah transmigran sampai dengan tahun 2023 itu di berapa Pak? Kalau sampai jumlah kakaknya itu 12.500 sekian gitu. Kalau kakaknya ya, kalau jumlah jiwanya itu ada sudah 34.000 barangkali. 34. Ya, 34.000 se-Kalimantan Utara. 34.000 ya Pak ya? 34.000 jiwa. Jiwa? Ya. Dengan jumlah kakak 12.000. 12.579 kalau nak lihat tadi. 12.529 ya tepatnya. Ya, betul. Baik. Tapi kalau dari beberapa informasi untuk jumlah jiwanya sendiri sampai dengan 2023 berdasarkan yang tim kami dapatkan itu di jiwa di 47.000 Pak. Ya mungkin seperti itu. Mungkin saya keliru membaca tadi itu. Gitu. 12. Jadi yang kakaknya yang saya ingat jiwanya kan satu kakak itu kan ada yang 4 jiwa, ada yang 5 jiwa kan gitu. Jadi saya fokusnya di kakaknya tadi itu. Oh, di kakaknya baik. Ya. Jadi di kakaknya di 12.500 ya. dengan jiwanya di 47.000 ya. Betul. Baik. Pak Hasnawi, dari beberapa informasi yang kami terima dan tim kami kumpulkan, beberapa di antaranya dari Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur kita menyatakan bahwa program transmigrasi yang saat ini berjalan itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu Pak. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ini akan memberdayakan tenaga lokal untuk para transmigran. Apa di tahun ini skema tersebut sudah disiapkan atau bagaimana? Jadi sebelum saya ke transmigrasi lokal, bahwa saya sampaikan dulu, transmigrasi itu sudah mengalami perubahan paradigma yang sangat signifikan dibandingkan masa lalu, terutama sejak reformasi dan otonomi daerah. Nah, dulu transmigrasi itu fokusnya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke pulau yang luas gitu kan untuk mengurangi kepadatan. Kemudian dulu sekarang itu prioritasnya pada pemerataan penduduk. Nah, kemudian kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal itu dulu. Nah, sekarang ini fokusnya itu bagaimana pemerataan pembangunan dan kemudian memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal. Nah, itu semangatnya saat ini. Nah, kemudian kalau untuk bicara lokal ya memang saya sependapat nih dengan Pak Gubernur bahwa kapan lagi nih lokal yang diberdayakan kan kayak gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kalau masyarakat dari Jawa itu punya keterampilan, punya skill gitu kan, itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau yang datang ini tidak punya skill, artinya kan memindahkan masalah ke daerah Kaltara gitu. Nah, ini yang sebenarnya semangatnya Pak Gubernur itu, bahwa lokal itu dulu yang harus kita perhatikan. Masa kita harus memperhatikan warga luar gitu kan, dibandingkan warga saya yang memilih saya nih kan gitu. Betul. Itu yang betul-betul diperhatikan oleh Pak Gubernur. Nah, jadi semangatnya kita berdayakan dulu masyarakat lokal gitu. Karena masyarakat lokal juga tidak punya wilayah, tidak punya lahan mungkin gitu kan. Nah, karena kan transmigran ini kan dibantu oleh pemerintah yang tadinya tidak punya lahan, diberikan lahan. Nah, sementara lokal sendiri ada mereka tuh yang tidak punya lahan. Ya kan? Nah, kita berikan bantuan lahan itu. Nah, kemudian juga ada juga masyarakat kita tuh berpenduduk wilayah yang padat gitu kan. Nah, kita coba berdayakan lokal kita dulu. Jadi memberdayakan lokal terlebih dahulu. Ya, lokal dulu yang kita berdayakan. Baik, berarti tidak memindahkan masalah lah berarti ya Pak ya. Masalah ya. Baik, Mas Nawi, kan memang memindahkan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Nah, makanya dipilih untuk memberdayakan lokal terlebih dahulu. Bagaimana kebijakan pemerintah provinsi untuk mengutamakan para masyarakat lokal ini? Jadi gini,
Untuk jadi sekarang itu memang di 2025 itu memang ada program transmigran, tapi itu seiring ke dari visinya Pak Gubernur itu lokal dulu yang diberdayakan, sehingga 2025 ini betul-betul masyarakat lokal yang kita pindahkan. Kita pindahkan yaitu tadi itu untuk mendapatkan hak yang sama dengan transmigran dari Jawa tadi itu gitu. Jadi betul-betul lokal yang kita berdayakan. Nah, gitu. Untuk dipindahkannya lokasinya di mana saja Pak untuk transmigran di tahun ini? Kalau untuk tahun 2025 itu memang wilayah kawasan Salim Batu, Kabupaten Bulungan tadi itu. Di SP10 utamanya. Jadi betul-betul dia warga Kabupaten Bulungan dulu. Dia harus ber-KTP Bulungan seperti itu. Bukan juga dari Tarakan, tidak. Karena wilayahnya kan wilayah Bulungan nih. Jadi Bulungan dulu yang kita ini. Karena yang punya wilayah kan Bulungan seperti itu. Nah, kalau Nunukan juga tidak seperti. Kalau Nunukan buka berarti wilayah Nunukan yang kita warga Nunukan yang kita prioritaskan. Baik. Berarti nanti kan yang lokal ini akan dipindahkan ke Salim Batu ya? Ya, betul. Warga Bulungan ini. Yang di Salim Batu ini nantinya akan menampung berapa banyak kepala keluarga, Pak? Kakaknya. Nah, program untuk 2025 itu 55 kakak. 55 kakak. 55 kakak kepala keluarga. Kemudian nanti kan dari itu saya sampaikan tadi itu 55 kakak itu mungkin ada saja yang satu kakak itu 4 jiwa, 5 jiwa kan kita tidak tahu tuh. Yang penting tuh 55 kakak yang kita prioritaskan. 55 kakak yang nanti akan dipindahkan ke Salim Batu. Kawasan Salim Batu. Kawasan Salim Batu. Memang berapa Pak luas lahannya? Nah, kalau kawasan luas Salim Batu itu kan jadi gini Mbak Agatha. Kawasan Salim Batu itu terdiri dari UPT. Ada unit UPT, unit pemukiman transmigrasi. Nah, masih dari UPT itulah nanti terbagi tuh UPT 1 sampai UPT 10. Nah, untuk tahun ini itu di UPT 10 gitu. Jadi UPT 1 kan sudah terisi nih. Kemudian sampai UPT 10 itu nanti itu yang kita bagi lagi gitu artinya penduduknya seperti itu. Oh, berarti kalau kawasannya saya kurang ini yang jelas sudah disiapkan lahannya di sana gitu. Bahkan rumahnya juga sudah disiapkan gitu. Untuk yang menampung yang 55 kakak tadi itu. Baik, berarti dari UPT 1 sampai 10 ini di tahun ini di UPT 10. Ya, UPT 10. Nanti UPT 10 sudah penuh akan pindah ke mana, Pak? Nanti kan ada lagi kawasan baru lagi kan ada. Tuh. Baik, berarti setiap ininya akan ada kawasan beda-beda lagi berarti ya? Ada kawasannya. Nah, untuk para masyarakat lokal yang akan nanti dipindahkan ini, ada nggak sih Pak seperti kriteria umum atau misalkan kriteria khusus untuk penerima lahan transmigrasi ini? Ya, yang pertama itu seperti saya sampaikan tadi itu, misalnya untuk tahun ini kan Kabupaten Bulungan nih, kawasan Salim Batu Bulungan. Yang pertama itu memang dia KTP-nya KTP Bulungan. Kemudian yang kedua itu dia tidak punya lahan, misalnya dia itu ngontrak mungkin atau ikut sama orang tuanya gitu kan satu rumah gitu. Nah, itu yang kita prioritas salah satu persyaratan yang kita sampaikan pertama KTP tadi itu. Kemudian dia tidak punya lahan, kemudian dia bersedia memang untuk pindah, artinya ketika sudah dapatkan lahan, tidak kembali lagi ke kotanya atau ke Tengselor misalnya seperti itu kan ya, dia betul-betul kita berdayakan di sana di kawasan yang sudah kita berikan lahan itu. Nah, itu persyaratan-persyaratan yang yang kita persiapkan untuk mereka ya. Yang tentu yang lain itu kan standar saja, misalnya sehat rohani, jasmani itu kan kayak gitu. Sudah pasti itu ya. Itu. Karena kalau nggak sehat jasmani rohani nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah kan? Pak Asnawi, untuk para transmigran ini ada nggak sih hak dan kewajiban para transmigran ini yang mereka terima untuk haknya saat menjadi masyarakat transmigrasi? Kalau seperti yang tadi, setelah masyarakat lokal ini pindah ke UPT 10 tadi ke daerah Salim Batu, ada hak dan kewajiban yang mereka dapatkan nggak Pak? Yang pertama itu dia tuh hak mendapatkan lahan dan fasilitas pendukung ya. Yaitu baik menerima lahan pekarangan rumahnya maupun lahan untuk tempat dia berusaha, misalnya petani. Kemudian dia mendapatkan fasilitas dasar seperti rumah, akses air, listrik, jalan dan sarana kesehatan maupun pendidikan. Kemudian hak mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Artinya mendapat pelatihan keterampilan bercocok tanam. Jadi kita latih juga di sana kewirausahaan,
dan kemampuan lainnya. Kemudian juga dia mendapat pendampingan teknis dan sosial dari pemerintah maupun lembaga pemerintah lainnya. Kemudian hak mendapatkan jaminan sosial. Nah, ini yang penting juga. Dia mendapatkan pelayanan hukum dan keamanan kawasan imigrasi. Misalnya lahan tadi itu kan nanti bersertifikat tuh. Kemudian memperoleh hak akses dasar program sosial, misalnya jam sosteknya, askesnya mungkin seperti itu. Kemudian hak memperoleh kesempatan berpartisipasi, artinya dia juga memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan ide di kawasan transmigrasi, kemudian kesempatan mendapat komunitas sosial dan budaya sesuai dengan adat dan nilai-nilai wilayahnya, seperti itu. Baik. Ya, tadi kan sudah kita bicara masalah haknya mereka, gitu kan. Nah, kita sekarang bicara kewajibannya. Ya, kewajiban itu pertama itu kewajiban mengelola dan memanfaatkan lahan yang sudah diberikan. Misalnya mengelola lahan transmigrasi secara produktif dan berkelanjutan. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ada juga kewajibannya mematuhi peraturan dan tata tertib. Misalnya mengikuti peraturan desa, kabupaten maupun provinsi terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Itu normal lah ya. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan transmigrasi. Kemudian ada kewajibannya berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya aktif ikut serta dalam kegiatan pembangunan di kawasan transmigrasi. Kemudian membangun kerjasama dengan masyarakat. Kemudian ada juga kewajiban mengikuti pembinaan dan pelatihan. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana mungkin mereka datang tidak mengikuti pembinaannya. Jadi kalau ada pelatihan, ada pembinaan, wajib mereka ikuti. Kemudian mengaplikasikan ilmu tadi itu di kawasan yang sudah diperolehnya. Kemudian juga ada kewajiban membina hubungan sosial dan secara harmonis. Misalnya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat asli dan transmigran tadi itu, kemudian menghormati ya adat budaya dan tradisi masyarakat setempat. Nah, itulah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga transmigrasi baik yang lokal maupun transmigrasi yang dari transmigran asal dari pulau Jawa lah khususnya, seperti itu. Jadi biar mereka pindah ke satu daerah menjadi memberdayakan daerah tersebut dan menghasilkan juga untuk daerah tersebut ya Pak ya. Harapan kita kan seperti itu gitu. Jadi jangan pelak juga memindahkan kemiskinan, membentuk kemiskinan yang baru kan, seperti itu. Memindahkan masalah gitu kan, seperti yang disampaikan oleh Pak Gub tadi itu, ya janganlah orang yang bermasalah yang menambah masalah kita kan gitu. Seperti itu. Baik, yang sebenarnya menjadi outputnya itu apa sih Pak para transmigran ini? Ibarat goals akhir, garis finish, garis sampainya tuh di mana sih? Output yang dihasilkan itu apa sih dari para transmigran ini? Salah satu indikator yang sebagai tolak ukur keberhasilan atau penilaian keberhasilan program transmigrasi itu adalah melihat dari nilai indeks perkembangan kawasan transmigrasi atau IPK Trans. Kemudian indeks IPK Trans ini adalah alat ukur untuk dinilai untuk menilai tingkat kemajuan, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan mengetahui sejauh mana kawasan transmigrasi telah berkembang secara sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Setiap tahunnya Kementerian Desa dan PDT itu bekerja sama dengan Komisi akan mengukur IPK Trans di seluruh kawasan transmigrasi Indonesia. Jadi begini Mbak, intinya itu sebenarnya bagaimana warga transmigrasi ini baik yang lokal maupun yang transmigrasi asal itu bisa berdaya secara ekonomi sebenarnya. Artinya dulunya dia susah, tidak punya lahan, bagaimana di daerah yang baru di tempatnya itu dia lebih berdaya seperti itu. Lebih punya daya saing dengan masyarakat, lebih sejahtera lah dibandingkan dia dulu belum menjadi warga trans. Feedbacknya ke daerah Pak? Ya kalau ke daerah itu kan begini, khusus Kaltara ini ya, dulu kan memang penduduk Kaltara itu kan kurang. Nah dengan adanya warga trans dari Jawa itu bertambah penduduknya. Nah kemudian juga salah satu
untuk menjadi provinsi itu kan dari jumlah penduduk sebenarnya. Nah, sehingga itu juga salah satu salah satu indikator, salah satu persyaratan untuk membentuk provinsi itu. Begitu juga kabupaten. Nah, kabupaten itu salah satu syaratnya itu dengan jumlah penduduk itu, dengan bertambahnya dengan adanya peningkatan penduduk, maka itu salah satu persyaratan untuk untuk menjadikan dia sebuah kabupaten. Seperti itu. Baik. Bahkan tadi para masyarakat lokal ini ketika pindah diberikan pelatihan. Betul. Pelatihan ini kan pasti ada anggarannya. Ya. Nah, anggarannya ini berapa sih Pak untuk proyeksi anggarannya? Jadi gini, kalau bicara anggaran transmigrasi ini sebenarnya ada 3. Kalau dia misalnya dari Jawa nih ya, dari Jawa Tengah misalnya gitu ke Kabupaten Bulungan, kawasan itu anggaran dari anggaran Kabupaten Bulungan, karena dia punya kawasan. Sementara fasilitas dasarnya misalnya rumah, kemudian jalan, listrik itu kewajiban dari daerah yang mengirim. Nah, kemudian untuk biaya hidupnya, operasionalnya itu kewajiban dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Nah, gitu. Jadi itu kalau kita bicara transmigrasi dulu ya, gitu. Nah, kalau untuk 2025 ini, kalau misal anggaran itu, memang anggaran itu murni, kalau kawasan memang itu Bulungan yang punya, karena pembangunannya itu kewajiban bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun fasilitasnya. Nah, kemudian untuk biaya hidupnya itu memang dari anggaran pusat melalui provinsi. Oh, baik. Berarti kan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Betul. Yang difasilitasi itu kan tadi Bapak bilang operasional ya. Operasional yang seperti apa Pak? Biaya hidup, jadub namanya. Biaya hidup apa yang masyarakat dapatkan? Beras. Beras. Jadi ya selama kan awal-awal mereka pindah nih kan mereka tidak punya apa-apa nih kan kayak gitu. Nah, akhirnya pemerintah pusat melalui provinsi itu memfasilitasikan untuk hidupnya gitu. Biaya hidup mereka itu selama 18 bulan sebenarnya itu dibantu oleh pemerintah pusat melalui provinsi. Nah, itu kan selama 18 bulan itulah kita kewajiban kita untuk membantu mereka. Nah, setelah itu ya masa juga setelah 18 bulan itu mereka belum berhasil nih kan kayak gitu. Jadi harapan kita ya mereka sudah berhasil gitu, sudah bisa membiayai hidup mereka secara untuk seterusnya. Baik, Pak Asnawi, untuk kita ngebahas masalah anggaran. Ya, kan anggaran tadi Bapak menyebutkan dari pusat juga membantu ke para transmigran ini. Betul. Berupa biaya operasional. Itu dari pusat ke Kalimantan Utara atau ke daerah sebelumnya? Jadi gini, kita fokus untuk tahun 2025 nih ya, bahwa lahan disiapkan oleh Kabupaten Bulungan, kemudian fasilitas lainnya, rumah apa segala itu Kabupaten Bulungan juga. Nah, kemudian untuk provinsi itu berkewajiban untuk membantu biaya hidupnya. Biaya hidup itu ada tiga macam. Pertama itu biaya hidupnya berupa beras, kemudian non beras dan alat produksi pertanian. Nah, jadi kalau beras itu diberikan selama 18 bulan. Kemudian non beras itu gula, minyak, ikan asin mungkin gitu seperti itu diberikan sekali saja. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Kabupaten Bulungan. Untuk non berasnya itu misalnya ikan asin apa segala tadi itu. Nah, kemudian pemerintah provinsi juga memberikan bantuan dalam bentuk yang untuk alat produksi pertanian, misalnya kultivator atau hand traktor gitu kan. Nah, itu yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, terlepas dari program 2025 ini untuk transmisi lokal itu, pemerintah provinsi itu ada artinya memberdayakan juga yang sudah lama nih kan gitu kan, ada sudah warga trans yang sudah lama. Nah, itu kita provinsi alhamdulillah melalui anggaran Kaltara APBD itu membantu ada
2 alat pertanian, kultivator dan hand traktor kah. Itu sudah kita sampaikan gitu. Jadi itulah bentuk program atau anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk membeli 2 alat, memberi biaya operasional, nilainya berapa, Pak? Kalau kultivator itu saya kurang itu berapa anggarannya? Kalau dari total anggaran? Nah, kalau untuk total anggaran baik dari pusat maupun daerah, kalau pusat itu ada 8 miliar. Kemudian untuk lokal itu Kaltara itu ada kurang lebih 1 miliar gitu. Itu sudah berjalan. Yang sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, kalau 8 miliar itu memang dia lebih banyak dia penguatan pemukiman, misalnya lahan. Jadi perlu dibedakan sudah. Jadi kawasan HPL namanya. Itu yang dikuatkan oleh pemerintah pusat. Misalnya batasnya, kemudian sertifikatnya, kemudian batas dengan masyarakat itu yang diperkuat. Nah, kemudian juga pembangunan sarana dasar. Misalnya ada 2 sarana yang dibangun itu, pembangunan toilet untuk sekolah dan pembangunan gedung baru sekolah. Itu di wilayah Simanggaris Nunukan. Nah, kalau yang lain itu lebih banyak dia bekerja sama dengan instansi lain, misalnya masalah BPN dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu dia lebih ke situ programnya. Kalau lokal tadi itu pelatihan yang diadakan oleh kita gitu kan, misalnya pembentukan koperasi, kemudian pelatihan pertanian gitu. Nah, kemudian ada alat bantu untuk produksi pertanian. Baik. Seperti itu. Pak, untuk yang sudah berjalan, menurut pandangan Bapak, apa masih yang dinilai ini ada nggak sih yang belum ideal atau masih kurang terhadap kawasan transmigrasi ini yang menuju ke Salim Batu ini tadi? Ya, ini berkaitan dengan infrastruktur, Mbak. Sebenarnya kasihan juga sebenarnya masyarakat itu kalau infrastrukturnya kurang membedai. Misalnya jalan dari Tanjung Selor ke situ kan itu harus melalui melalui sungai lagi. Kemudian kita naik lahannya listriknya belum memadai gitu kan, infrastruktur jalannya juga kurang memadai. Nah, sehingga ketika masyarakat itu sudah punya produksi, menjualnya kemana itu kan butuh sarana, butuh akses gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, sehingga transmigrasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia bekerja sama dengan instansi lainnya. Misalnya jalan, dia butuh bantuan dari KPU-an gitu kan, seperti itu. Kemudian listrik dengan PU juga kan kayak gitu. Akses kesehatannya dengan Dinas Kesehatan. Baik. Seperti itu. Dari masalah-masalah tadi, problem kekurangan-kekurangan tadi seperti jalan dan infrastruktur lainnya. Dari tim Bapak sendiri, dari teman-teman dari Disnaker Trans, apa upaya yang sudah dilakukan, Pak? Nah, kita kan setiap tahun kita kan ada visi pemerintah, visi gubernur nih. Ya kan, visi itu diturunkan ke RPJM, ya kan, Rensra. Jadi ini kan kita kolaborasikan dengan teman-teman OPD lain. Misalnya kawasan Salim Batu ini belum final nih. Apa nih yang bisa dibantu oleh PU gitu kan? Di sana belum ada puskesmas, apa yang bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan kan begitu. Jadi koordinasi, kolaborasi itu sangat dipentingkan untuk membangun. Itu kan menyampai ke visinya kepala daerah, dalam ini visi misinya gubernur. Jadi bekerja bersamaan dengan kolaborasi. Ya. Karena katanya kalau mau jalan cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh jalannya bersamaan. Ya, saya sepakat seperti itu. Baik berarti. Nah, Pak Sawi, terakhir Pak, yang sebelum terakhir, apa yang menjadi harapan atau keinginan dalam mensukseskan program transmigran lokal ini, sekaligus pemberdayaan para masyarakat transmigran yang sudah menetap di Kaltara? Ya, harapannya segala kekurangan prasarana tadi itu bisa terpenuhi. Artinya kita ini mendatangkan orang sudah bekerja gitu kan, kemudian mereka sudah berproduksi. Nah, pasca produksinya ini mau kita apakan nih, ya kan kayak gitu. Nah, sehingga kita butuh bantuan, misalnya produksinya akses jalan tadi itu, mungkin mobil yang dibutuhkan di sana, atau kalau dia harus keluar dari
kawasan sampai ke Tarakan misalnya butuh transportasi berupa kapal kan begitu. Itu yang kita butuhkan, sehingga kolaborasi itu sangat kita pentingkan dalam hal ini. Karena teman-teman itu sudah berproduksi loh, mereka itu sudah berproduksi. Nah, pasca produksinya itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Misalnya dia membuat keripik dari hasilnya tadi itu. Ya, artinya kan dari Dinas UMKM perlu nih mengeluarkan apa tuh PIRT-nya kan, produksi izin rumah tangga kan, itu kan dibutuhkan tuh oleh warga Tran gitu, sehingga dia bisa menjual produksinya, ya kan, kan seperti itu. Jadi harapannya bisa sambil sama-sama berkolaborasi, ya. Jadi masyarakat yang bisa memberdayakan daerah jadi lebih maju lagi ke depannya. Ya, harapan kita seperti itu. Baik. Ya. Closing statement terakhir Pak Asnawi. Ya, yang jelas kepada masyarakat bahwa saat ini sudah tidak ada lagi transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kaltara khususnya. Yang ada itu adalah transmigrasi lokal, mengurangi masalah di kota untuk membantu lahan untuk memberdayakan lahan yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa lebih memberdayakan lokal. Kapan lagi nih warga saya berdayakan, kan seperti itu. Kenapa harus mendatangkan masalah dari luar, masalah di kampung sendiri ada, kan kayak gitu. Seperti itu. Yang jelas kami siap memenuhi harapan Pak Gubernur, kepala daerah ini, bagaimana Kaltara ini maju pembangunannya, masyarakatnya juga maju secara sejahtera, seperti itu. Baik, semoga harapannya Pak Asnawi bisa terwujud dan masyarakat Kaltara bisa saling memberdayakan juga tentunya. Terima kasih sudah berkunjung Pak Asnawi, semoga sehat selalu. Semoga bisa ngobrol lagi di episode-episode lainnya. Siap. Kalau untuk datang lagi nggak kapok ya Pak ya? Oh, boleh. Boleh banget ya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan inilah Benuanta Podcast, Kaltara di Hati. Bye-bye. Terima kasih.